Halo teman-teman semua, selamat siang. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bang Rawa Hitam, teman-teman. Oke, jadi hari ini kita akan prepare teman-teman untuk pemupukan menjelang masa berbunga, teman-teman. Ini bakal bunganya ladang kita ini udah ada, teman-teman. Jadi kita akan prepare. Jadi untuk berbunga kita harus kurangi unsur N, teman-teman ya. Jadi yang kita pakai adalah nih, tadi kita salah apa teman-teman. Jadi ini yang biru ini adalah pupuk NPK Mutiara teman-teman, dan yang ini adalah KCL dengan teknik kocor ya. Jadi NPK-nya 2 kilo dan KCL-nya 3 kilo teman-teman. Ditambah MKP ya. Mana MKP itu ya? Nah, ini dia MKP teman-teman. Dan tambah boron tuh yang kuning tuh. Boron satu lagi nih, yang kuning nih. Yang kuning ini adalah pupuk boron teman-teman. Gunanya adalah untuk penyerbukan ya. KCL untuk buah teman-teman, dan NPK untuk batang akar buah, dan boron untuk penyerbukan. Tuh, dan tambah MKP nih. Pupuk MKP ini P-nya yang tinggi teman-teman. Jadi gitu. Gunanya adalah untuk batang dan akar ya. Oke, eksekusi. Campur. Ini kira-kira 30 liter nih teman-teman, perkiraannya 30 sampai 40 liter. 30 liter lah itu 20 liter, 20 kilo ini 30 kiloan. Jadi isi airnya 30 kilo teman-teman kalau full ya, dan itu akan diisi air teman-teman untuk rendam. Kalau kita sempat nanti kita pasang hari ini, tapi kalau kita nggak sempat ya kita biarkan dulu, nanti akan dipakai dengan teknik kocor teman-teman. Tuh. Nah, inilah gunanya ladang itu di genang begini teman-teman. Tinggal masukin air sampai penuh. Ini isi 30 liter teman-teman, atau kalau untuk berat 30 kg ya. Oke, dan kita akan prepare untuk ladang yang di sana teman-teman. Nanti kita akan lihat ya. Kita akan prepare untuk ladang di sana. Kita akan buka ladang baru teman-teman, rencana untuk penanaman cabai. Mantap. Nah, ini teman-teman. Oke, udah penuh ya. Nah, ini 30 liter kira-kira teman-teman. Jadi ini langsung kita jemur aja teman-teman di bawah sinar matahari. Tutupnya ini gunanya supaya jangan hujan teman-teman. Jadi nanti kalau hujan baru tutup. Kalau enggak biar aja matahari, dijemur dikit biar panas untuk naikkan suhu. Oke. Teman-teman, kita prepare untuk buka ladang baru teman-teman. Untuk luasan lahan ini sekitar 1100-an teman-teman. Populasinya nanti kita hitung ya dari aplikasi Google Earth teman-teman. Jadi nanti lah aku kasih tutorial sedikit cara ngukur lahan dan berapa banyak lubang tanam ya. Oke, kita akan pemasangan herbisida teman-teman. Untuk bahan yang kita pakai adalah herbisida sistemik teman-teman. Ini dia nih. Mereknya Kresnatop ya. Ini harus insektisida sistemik dan dicampur dengan ini teman-teman, zat perekat ya. Karena kita prepare untuk hari hujan teman-teman. Nanti kalau seandainya hari hujan pas habis masang herbisida ini, jadi akan agak tetap aman ya. Dan yang paling penting adalah tanknya teman-teman. Tank untuk pemasangan herbisida itu harus khusus teman-teman ya. Karena kita pakai alat perekat, jadi tanknya memang harus khusus teman-teman. Takutnya nanti tanknya dipakai buat ngeracun tempat kita teman-teman. Jadi ngeracun tempat ladang kita ya. Jadi takutnya mati tumbuhannya teman-teman. Karena herbisida itu pasti merusak tumbuhan teman-teman. Jadi untuk herbisida sendiri terdiri dari 3 bahan teman-teman, yaitu kontak, sistemik, dan selektif. Dan tiga-tiganya sebenarnya sama-sama berbahaya teman-teman. Dan khusus untuk selektif, di sini peredaran bahan itu kurang banyak teman-teman ya. Jadi gitu teman-teman. Oke, jadi sekian dulu dari sisi herbisidanya teman-teman. Takarannya adalah untuk takaran
apa namanya ini, lemnya itu atau perekatnya itu sekitar 2 tutup botol, dan takaran herbisidanya sekitaran 100 mili ya, 100 mililiter per tangki teman-teman. Tangki adalah tangki 16 liter teman-teman. Jadi gitu ya. Oke, sekarang kita coba eksekusi langsung di sana teman-teman, di ladang ya. Ini dia nih. Nah, lagi diisi air nih teman-teman. Jadi untuk takaran udah ya. Jadi kita langsung ke ladang aja teman-teman. Proses penyemprotan. Mantap. Oke teman-teman, kita akan mulai buka ladang baru teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hasilnya mantap teman-teman. Oke, kita akan mulai pemasangan herbisida bersama Bapak Kori teman-teman. Mulai buka ladang baru. Luasnya 1000 meter persegi, 1100 atau 1200 ya. Pasang nih. Langsung memakai herbisida sistemik teman-teman, dicampur dengan perekat ya. Inilah ladang kita. Tuh teman-teman, ini rencana untuk tanam cabai teman-teman ya. Jadi ini prepare ladang cabai teman-teman. Nih, persiapan pertama adalah kasih herbisida dulu teman-teman. Prepare buat ladang cabai. Dan kita akan ngerjain ini teman-teman sebentar lagi ya. Ladang kita ini akan kita kerjain sebentar lagi. Kita ambil video dulu. Nah, itulah sedikit pembahasan tentang herbisida teman-teman. Herbisida itu dibagi 3 teman-teman untuk yang beredar ya. Dan sebenarnya sama berbahayanya teman-teman. Makanya tangkinya itu harus kita bedakan antara tangki racun, tangki dan tangki herbisida ya. Jadi gitu teman-teman. Karena aku selalu pakai perekat teman-teman. Jadi setelah ininya berbeda, kita akan lihat. Nanti kita upgrade 3 hari lagi ya, bagaimana sih perkembangannya rumputnya ini, mati apa enggak. Harusnya mati sih, karena kita pakai dosis yang cukup tinggi teman-teman. Inilah dia populasinya, nanti kita hitung teman-teman. Kita harus pasang koordinat dan hitung jumlah populasi ya, biar untuk kebutuhan pupuk juga teman-teman. Oke. Biasanya akan mulai pengaruh obatnya di umur 7 hari teman-teman. Kalau umur 7 hari biasanya mulai mati nih. Tapi kalau hari panas kayak gini sih biasanya rada cepat ya. 5 hari atau 4 hari itu udah kelihatan itu. Ini teman-teman. Jadi kita akan ekspansi ya. Nanti video tentang cabai juga akan kita upload teman-teman, kalau layak tayang ya. Harusnya sih bagus sih di sini. Oke, kita akan kerja dulu teman-teman, prepare untuk pupuk ya. Inilah penampakan timun usia kurang lebih 3 minggu teman-teman. Dan udah mulai kelihatan, ada beberapa tumbuhan yang memang berbunga teman-teman ya. Makanya kita butuh pupuk yang lain teman-teman. Nih bunganya nih. Ini bakalan bunga nih teman-teman. Cuman ini nggak tahu nih. Ini kayaknya bakalan bunga jantan nih teman-teman. Nih teman-teman, mulai berbunga nih. Oh nih. Mudah-mudahan jadi ya. Mantap sih. Oh. Jos. Jadi untuk itu diperlukan boron ya. Nih dia nih bunganya nih teman-teman. Nih.
Ini ya itu. Boron itu gunanya untuk penyerbukan supaya penyerbukannya lebih merata teman-teman ya. Ini bunga satu nih. Tuh. Nah, dan hampir rata-rata tiap pohon udah seperti itu teman-teman. Jadi kerjaan kita hari ini itu adalah kita harus seleksi teman-teman. Misalnya nih, ada tumbuhan kita ini yang tumbuhnya 3 pohon teman-teman. Nah itu kita harus seleksi teman-teman, sama kita sangkutin ini ya. Kalau ada seandainya yang keluar jalurnya teman-teman, biar dia megang benang yang ini ya. Benang ajir kita ini teman-teman. Ini ya kayak gini ya kan. Nah jadi kita harus sangkutin dia ke sini. Nah jadi sangkutin dia ke sini teman-teman. Nah itu. Jadi kita akan memupuk sekaligus kontrol teman-teman. Biar tumbuhan kita ini manjat ajir teman-teman. Jadi gitu. Sebenarnya sekarang nggak banyak sih yang nggak manjat ajir. Nah, ini contohnya satu lagi nih teman-teman. Nah ini harus kita perbaiki teman-teman. Nah itulah kerjaan di minggu ketiga teman-teman ya. Ini harus dinaikkan nih. Soalnya nanti apanya ini biasanya busuk teman-teman. Bunganya ini. Jadi untuk itulah kita harus memakai unsur K yang banyak ya, dan unsur N harus mulai dikurangi teman-teman. Jadi gitu ya. Ini nih. Kemungkinan 2 hari lagi bunganya kembang nih teman-teman. Mudah-mudahan ada tumbuh bunga betina setelah kita kasih boron ya teman-teman. Ya teman-teman ya. Ini kebanyakan bunga jantannya nih. Atau bisa juga nanti kita seleksi bunga jantannya teman-teman. Itu terserah aja sih. Nah itulah kerjaan kita hari ini teman-teman. Ngasih pupuk sama setting teman-teman, memasukkan yang agak-agak nakal ini ke atas biar bisa dia manjat ke sini teman-teman. Jadi gitu. Sama pemangkasan sedikit. Nah, itulah kerjaan kita prapanen ya teman-teman ya. Karena kemungkinan maksimal 1 minggu lebih dikit lah kita akan panen teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah pada minggu ke-3 ya teman-teman ya. Dan saya udah pangkas beberapa daun teman-teman. Jadi gini teman-teman, ini adalah bakal buah yang pasti akan jadi ini teman-teman. Cuman perihal bagus atau enggaknya nanti ya itu tergantung teman-teman ya. Dan ini adalah usia 3 minggu teman-teman. Dan kayaknya seminggu lagi udah ada yang bisa dipanen ini teman-teman ya. Ini dia nih buahnya. Jadi pada beberapa kasus ada yang tumbuhan itu bunga jantannya aja yang banyak teman-teman. Contohnya ini nih teman-teman ya. Inilah. Nah ini nih kan bunga jantan aja nih. Karena bunga betinanya nanti palingan bunga yang ada di sini teman-teman. Di percabangan ini. Nah di percabangan ini nih. Nah itu biasanya bunga betina tuh teman-teman. Karena bunga betina itu tandanya adalah berbuah teman-teman ya. Nah ini contohnya nih. Nah ini bunga betina nih teman-teman. Jadi dia itu berbuah teman-teman ya. Nih. Ini bunga betina, ini bunga jantan teman-teman. Nih. Nah ini bunga betina, ini bunga jantan. Ya, kelihatan ya. Dan ini adalah dari percabangan teman-teman. Nih. Dia. Mulai dari percabangan dia. Biasanya itu banyak bunga betinanya teman-teman. Itulah gunanya pupuk boron tadi teman-teman. Biar persebarannya bagus ya. Nah itu tuh yang baru aku udah tahu tuh nih kayak gini nih. Ini ya bunga jantan semua nih teman-teman. Nah, belum ada kelihatan bunga betinanya. Biasanya bunga betina itu akan tumbuh di cabang teman-teman. Jadi itulah gunanya ditambah boron tadi ya. Nah nanti boronnya akan setelah bunganya balance nanti kita akan unsur boronnya akan kita naikin teman-teman. Gitu ya. Oke. Dan ini udah mulai tinggi teman-teman ya. Tuh. Dan itu kalau bunga jantannya banyak juga dalam beberapa kasus itu kadang-kadang bibitnya yang salah teman-teman. Ada bibitnya yang salah ya. Bisa jadi kesalahan bibit, dan kalau kesalahan bibit itu udah kesalahan sangat fatal teman-teman. Karena kalau bibitnya udah kurang bagus apapun pupuknya biasanya gagal sih. Itulah di sana tuh yang mulai rimbun. Jadi gitu ya teman-teman ya. Oke, mantap.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Bang Rawa Hitam. Dan akhir kata, dadah.